Halo guys, jadi di video kali ini aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar treatment PRP. Mohon maaf kalau misalnya banyak suara-suara yang kedengaran di video ini karena aku tag-nya ini lagi siang hari, jadi mohon maaf kalau misalnya suaranya itu nggak terlalu fokus ke suara aku, jadi suara-suara yang lain itu lebih dominan kedengaran. Aku mohon maaf banget. Pertanyaan pertama ini ada salah satu followers atau viewers aku bertanya, saya udah coba 2 kali untuk treatment fractional, cuman hasilnya nggak terlalu memuaskan. Menurut kakak, PRP di bening ada perubahankah di wajah kakak? Terus waktu treatment PRP tersebut ada ditambahkan serum atau DNA salmon nggak ya? Sebelum treatment PRP, aku dulu juga udah pernah nyoba treatment fractional. Nah, di mana treatment fractional atau CO2 itu treatmentnya dia merusak jaringan kulit kita atau di laser gitu kan. Lasernya itu pakai barcode gitu. Jadi kalau misalnya after treatment itu nanti muka kita akan ada barcode-nya. Nah, kalau PRP itu dia ambil serum dari darah kita sendiri. Jadi darah kita nanti diambil, udah itu dijadiin serum untuk treatmentnya. Itu perbedaannya. Perubahan yang menurut aku itu bekerja banget di kulit aku itu yaitu treatment PRP daripada treatment fractional tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berapa hari itu kak merahnya after treatment? Jadi after treatment dari PRP tersebut itu kalau di kulit aku sekitar 2 minggu. Jadi seminggu pertama itu kulit kita bakal merah dan juga akan ada proses pengelupasan. Setelah seminggu itu terlewati, minggu selanjutnya itu muka kita akan kelihatan merah. Nah itu sih 2 minggu itu memang muka kita bakal down type. Nah, aku juga tambahin pertanyaan-pertanyaan dari Google seputar treatment PRP ya. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali PRP wajah untuk hasil maksimal? Jadi guys, treatment ini itu disesuaikan dengan kondisi kulit kalian. Seperti kondisi kulit aku konsul dulu ke dokter. Jadi dokternya itu bilang ke aku kalau misalnya treatment aku ini bakalan kelihatan hasilnya itu setelah 6 kali treatment. Treatmentnya itu bisa PRP atau CO2, tapi kalau di aku itu lebih bekerjanya treatment PRP. Nah PRP aku baru mencoba 2 kali treatment. Jadi untuk wajahnya yang bopengnya itu lebih besar ataupun lebih dalam itu disesuaikan dengan kondisi kulit kalian. Jadi kalian harus konsul dulu ke dokter. Jadi ke pertanyaan selanjutnya, apakah yang tidak boleh dilakukan setelah PRP wajah? Nah, kalau di bening sendiri itu setelah kita PRP wajah kita itu 4 jam tidak boleh kena air. Jadi kita nggak boleh cuci muka, nggak boleh pokoknya muka kita itu terhindar dari air selama 4 jam. Setelah treatment PRP itu selama 2 minggu kita tidak diperbolehkan untuk memakai skincare dari bening, skincare yang biasanya kita pakai kalau kita lagi nggak treatment. Nah, kalau misalnya kita lagi treatment PRP itu ada skincare-nya tersendiri guys, jadi nggak pakai skincare yang biasa dipakai. Pertanyaan selanjutnya, berapa hari setelah PRP boleh pakai skincare? Nah, kalau di aku sendiri itu aku 2 minggu bener-bener nggak pakai skincare. Nah, minggu selanjutnya setelah 2 minggu itu terlewati, baru aku bakal pakai skincare lagi, kembali ke skincare yang biasanya aku pakai. Selanjutnya, berapa lama bertahan PRP di wajah? Nah, ini pertanyaannya ini sesuai dengan kondisi kulit kalian dan pola hidup ya guys. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu nggak dijaga dan juga pola hidupnya buruk, itu bakalan kembali lagi ke kondisi awal, ke kondisi dimana kulit kalian itu bakalan rusak, bakalan ada jerawatnya lagi karena memang bener-bener nggak dirawat. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah setelah PRP kulit mengelupas? Oke, kalau di kulit aku itu ya mengelupas dan pengelupasannya itu jangka waktunya sekitar semingguan. Jadi kadang kita juga
nggak menyadari kalau misalnya pengelupasan itu karena PRP, karena pengelupasannya itu menurut aku sedikit banget dan juga nggak terlalu kelihatan, karena kalau misalnya kita cuci muka dia bakalan bakalan kegeser. Nah itu tuh kulitnya itu bakalan menghilang karena kita cuci muka itu. Jadi kadang karena kondisi kulit mengelupas itu kita nggak sadar kalau misalnya kulit kita itu sedang melakukan downtime dengan mengelupas. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah PRP bisa mencerahkan wajah? Kalau di aku sendiri, PRP itu memfokuskan untuk scars atau bopeng ya. Tapi manfaat lainnya itu seperti kerutan dan juga mencerahkan. Itu pertanyaan tadi, mencerahkan itu tuh bakalan ada seiring berjalannya waktu, karena kulit kita kan dirusak gitu kan, dirusak. Nah setelah itu kita pakai skincare, jadi regenerasi kulitnya itu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ini pertanyaan aku juga dulu sebelum treatment PRP sama dokternya. Pertanyaannya, apakah PRP bisa mengecilkan pori-pori wajah? Memang benar kalau misalnya kita treatment PRP itu pori-pori kita akan seiring berjalannya waktu akan terlihat mengecil. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, apakah PRP bisa mengencangkan wajah? Ini pertanyaannya sih menurut aku lumayan susah untuk diutarakan, karena aku sendiri umurnya masih 21 tahun. Jadi untuk kulit itu belum terlihat pengenduran gitu ya. Jadi nanti setelah kita PRP, kulit kita itu akan kencang, tetapi tidak dengan sekali treatment ya guys. Bisa jadi bakal kencang kalau misalnya kita treatment 2 atau 3 kali. Oke, pertanyaan yang juga lumayan menarik, apakah setelah kita PRP itu boleh make up? Jadi jawabannya itu tidak boleh ya guys ya. Selama proses downtime itu kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan make up ataupun bedak sekalipun, itu tidak diperbolehkan guys. Jadi dokternya itu bilang juga kalau misalnya mau PRP itu harus disesuaikan dengan jadwal yang kosong, tidak ada acara keluarga, tidak ada kegiatan yang mengharuskan kita menggunakan make up. Jadi memang treatment PRP itu sama waktu downtime kita tidak diperbolehkan menggunakan make up. Oke, pertanyaan juga yang ini aku sendiri juga dulu sempat bertanya, PRP apakah bisa menghilangkan bekas jerawat? Selama aku melakukan treatment PRP, bekas jerawat aku tuh lebih kelihatan samar, karena treatment PRP ini dia akan menaikkan setingkat lebih cerah kulit kita guys. Oke, ini pertanyaan yang juga udah aku pernah jawab di video sebelumnya. Berapa biaya PRP wajah? Nah, PRP sendiri itu berbeda-beda sesuai dengan klinik kecantikan yang kalian tuju. Kalau di Bening sendiri itu, kalau lagi promo itu harganya bisa buy one free one, yang aku ambil kemarin itu 1.100.000. Tetapi kalau misalnya lagi nggak promo, 1 kali treatment itu harganya 1 juta. Begitu guys. Jadi untuk harganya sendiri itu akan lebih bervariasi sesuai treatment atau sesuai tempat klinik kecantikan yang kalian pilih. Bisa jadi di kota aku segini harganya, tetapi di kota kalian itu berbeda. Oke, ini pertanyaan atau penyampaian terakhir. Jadi di treatment PRP itu kan kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan skincare biasa yang kita gunakan sebelum kita PRP kan. Nah kalau misalnya kita udah PRP selama 2 minggu waktu downtime itu, kita akan diberikan produk sendiri untuk skincare-nya. Nah kalau di Bening sendiri itu aku dikasih ini CEX. Ini difokuskan untuk kalian yang udah after treatment PRP dan juga treatment friksional. Dan krim ini bisa digunain pagi sama malam hari guys. Oke, yang kedua ini pore cream. Jadi pore cream ini digunakan saat malam hari. Dia tuh teksturnya mirip kayak aloe vera guys. Jadi ini lebih menjaga kulit untuk ke moisturizernya. Digunakan saat malam hari aja. Nah itu tadi skincare yang aku pakai kalau misalnya aku lagi treatment PRP ataupun friksional guys. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi semoga bisa menjawab
pertanyaan kalian yang ada di YouTube aku ataupun pertanyaan kalian yang masih bingung kalau treatment PRP itu bagaimananya gitu kan. Terima kasih juga kalian yang udah subscribe YouTube channel aku, like dan komen videonya, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya seputar PRP sama aku. Kalian bisa tanya di Instagram ataupun lewat kolom komentar di video ini. Terima kasih guys sudah melihat sampai akhir. See you on my next video.